Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Rahmawati, NPM 18+104006 dari kelas K1 akan mempresentasikan bab 2 saya, di mana judul penelitian saya adalah pengaruh laba bersih dan arus kas operasi terhadap dividen tunai studi pada perusahaan pertanian subsektor perkebunan di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2019. Pembahasan pada kali ini kita akan membahas mengenai kajian pustaka, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian. Yang pertama, kita akan membahas kajian pustaka. Sesuai dengan judul penelitian yaitu pengaruh laba bersih dan arus kas operasi terhadap dividen tunai, maka kita akan membahas mengenai laba bersih, arus kas operasi, dan dividen tunai. Yang pertama kita akan membahas mengenai laba bersih. Menurut Kasmir tahun 2011, laba bersih merupakan laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu termasuk pajak. Jadi laba bersih adalah keuntungan yang diperoleh dari selisih pendapatan dan biaya-biaya yang sudah dikurangkan dengan pajak. Dalam hal ini, pendapatan mengukur aliran masuk aset bersih setelah dikurangi utang dari penjualan barang atau jasa, sedangkan biaya mengukur aliran keluar aset bersih karena digunakan untuk memperoleh pendapatan. Perusahaan berusaha keras menghasilkan laba untuk meningkatkan kualitas perusahaan dan memenuhi kebutuhan perusahaan. Yang kedua adalah arus kas operasi. Arus kas operasi menurut Kartika Hadi dan kawan-kawan tahun 2016, arus kas yang bersumber dari aktivitas operasi adalah arus kas yang paling penting untuk mengevaluasi kemampuan entitas dalam mengelola dan menghasilkan arus kas untuk membelanjai operasi perusahaan, melunasi liabilitasnya secara tepat waktu, membayar dividen, serta melakukan investasi baru atau ekspansi secara mandiri tanpa mengandalkan pembelanjaan dari luar, yaitu melalui pinjaman dari pihak ketiga atau penyetoran modal baru dari pemilik. Arus kas operasi terdiri atas kegiatan utama sebuah perusahaan yang secara langsung berimbas pada kas. Yang ketiga adalah dividen tunai. Menurut Sutrisno tahun 2012, dividen tunai merupakan bagian laba yang dibagikan kepada pemegang saham. Dividen tunai dibayarkan dalam bentuk uang tunai. Terdapat 3 hal yang membuat perusahaan dapat membayarkan dividen tunai, yaitu tersedianya laba ditahan, ketersediaan uang kas yang cukup, dan adanya tindakan resmi dari Dewan Komisaris. Yang selanjutnya adalah mengenai penelitian terdahulu. Di sini saya menggunakan 5 penelitian terdahulu. Yang pertama ada penelitian dari Uswatun dan Siska di tahun 2019. Penelitian ini berjudul Pengaruh Laba Bersih dan Arus Kas Operasi Terhadap Dividen Kas Studi pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI periode 2011 sampai 2015 mengatakan bahwa laba bersih dan arus kas operasi secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap dividen tunai. Yang kedua ada penelitian Shirley dan Uswatun di tahun 2019. Penelitian ini berjudul Pengaruh Laba Bersih dan Arus Kas Operasi Terhadap Dividen Tunai Studi Perusahaan Manufaktur Subsektor Farmasi di BEI periode 2013 sampai 2018. Hasil penelitian ini adalah laba bersih dan arus kas operasi berpengaruh terhadap dividen tunai. Yang ketiga ada penelitian dari Sylvia Anggraini di tahun 2012. Penelitian ini berjudul Pengaruh Laba Akuntansi, Arus Kas Operasi, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Dividen Tunai pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa laba akuntansi dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap dividen tunai, sedangkan arus kas operasi tidak berpengaruh signifikan terhadap dividen tunai. Yang keempat ada penelitian dari Ifah Masrifah di tahun 2014. Penelitian ini berjudul Analisis Hubungan Laba Bersih, Arus Kas Operasi, dan RUPS dengan Dividen Tunai pada Industri Manufaktur. Hasilnya adalah hubungan positif yang signifikan antara laba bersih dengan dividen kas yang ditunjukkan dari nilai koefisien beta standarnya yaitu 0,499 dengan nilai probabilitas sebesar 0,000.
Arus kas operasi bernilai koefisien 0,300 dan nilai probabilitasnya 0,210. Sedangkan RUPS dengan nilai koefisien 0,254 dan nilai probabilitasnya sebesar 0,913. Hasilnya positif namun tidak signifikan dengan dividen kas. Yang kelima ada penelitian dari Ayu Meidina di tahun 2018. Penelitian ini berjudul Pengaruh Laba Bersih dan Arus Kas Operasional terhadap Dividen Tunai, Studi Empiris Subsektor Bank yang tercatat di BEI tahun 2012 sampai 2016. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laba bersih berpengaruh signifikan dalam pembayaran dividen tunai. Hal ini dibuktikan dari hasil uji parsial yang menunjukkan nilai signifikan mendukung hipotesa. Arus kas operasi yang menunjukkan hasil bahwa arus kas operasi berpengaruh positif dan signifikan dalam memprediksi arus kas di masa depan perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji parsial yang mendukung hipotesa. Berdasarkan gambar tersebut, dapat kita ketahui bahwa variabel independen pada penelitian ini adalah laba bersih dan arus kas operasi. Sedangkan variabel dependen pada penelitian ini adalah dividen tunai. Artinya, tinggi rendahnya laba bersih dan arus kas operasi yang diterima oleh perusahaan akan mempengaruhi pemberian dividen tunai kepada para pemegang saham. Berdasarkan kerangka konseptual tersebut, hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu H1 laba bersih berpengaruh terhadap dividen tunai dan H2 arus kas operasi berpengaruh terhadap dividen tunai. Sekian presentasi dan penjelasan bab 2 dari penelitian saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.